Pada tanggal 14 Mei 2008, seorang mahasiswa berusia 19 tahun menelpon ayahnya di tengah malam. Ia tidak sedang bercanda, ia tidak sedang ketakutan, ia hanya tersesat. Selama hampir 1 jam, mereka terus berbicara di telepon. Ayahnya tahu Brandon masih hidup, masih berjalan, masih berbicara seperti biasa. Namun dalam hitungan detik, semuanya berubah. Brandon mengucapkan 2 kata, lalu menghilang. Bukan hanya panggilannya yang terputus, bukan hanya ponselnya yang mati, melainkan Brandon sendiri yang seolah lenyap dari muka bumi. Dan sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ini adalah misteri hilangnya Brandon Swenson. Brandon Swenson adalah mahasiswa berusia 19 tahun dari Minnesota, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai anak yang ramah, dekat dengan keluarganya, dan tidak memiliki masalah besar dalam hidupnya. Pada malam tanggal 13 Mei 2008, Brandon pergi merayakan berakhirnya semester kuliah bersama beberapa temannya. Tidak ada yang aneh malam itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman, tidak ada alasan yang membuat seseorang berpikir bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir Brandon terlihat. Setelah acara selesai, sekitar tengah malam, Brandon memutuskan untuk pulang sendirian menggunakan mobilnya. Keputusan yang tampak biasa, namun justru menjadi awal dari salah satu kasus orang hilang paling misterius di Amerika. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Brandon sedang melewati jalan-jalan pedesaan Minnesota yang gelap. Daerah itu dipenuhi lahan pertanian luas dengan penerangan yang sangat minim. Di tengah perjalanan, mobil Brandon keluar jalur dan masuk ke sebuah parit. Beruntungnya, kecelakaan itu tidak terlalu parah. Mobilnya tidak rusak berat. Brandon juga tidak terluka. Masalahnya hanya satu. Mobil tersebut tidak bisa keluar dari parit. Karena itulah Brandon menelpon orang tuanya. Ia meminta mereka menjemputnya. Hal yang mungkin juga akan dilakukan banyak orang jika mengalami situasi serupa. Saat berbicara di telepon, Brandon mengatakan bahwa dirinya berada di dekat kota kecil bernama Line. Mendengar itu, orang tuanya segera berangkat menuju lokasi tersebut. Mereka terus berkomunikasi selama perjalanan. Awalnya semua terlihat normal, namun semakin lama situasinya mulai terasa aneh. Orang tua Brandon sudah sampai di daerah yang disebutkan, tapi mereka tidak bisa menemukan mobil Brandon. Brandon juga mengaku tidak bisa melihat mobil orang tuanya, padahal menurutnya mereka berada sangat dekat. Beberapa kali mereka mencoba memberi tanda dengan lampu kendaraan, tetapi hasilnya tetap sama. Mereka seperti saling mencari di tempat yang berbeda, padahal mereka yakin sedang menuju lokasi yang sama. Setelah menunggu cukup lama, Brandon mulai tidak sabar. Ia melihat cahaya di kejauhan. Menurutnya, itu adalah lampu sebuah kota. Brandon lalu memutuskan meninggalkan mobilnya dan berjalan menuju cahaya tersebut. Sementara itu, ayahnya tetap berada di telepon. Mereka terus berbicara sepanjang perjalanan. Kadang Brandon menjelaskan medan yang ia lewati. Kadang ayahnya mencoba membantu menentukan arah. Tidak ada yang terdengar mencurigakan. Tidak ada tanda bahwa Brandon sedang panik. Tidak ada suara orang lain. Hanya seorang anak yang sedang berjalan pulang sambil berbicara dengan ayahnya. Percakapan itu berlangsung sangat lama, sekitar 47 menit. Bayangkan, hampir 1 jam penuh. Artinya, jika sesuatu memang terjadi pada Brandon, maka kejadian itu terjadi secara mendadak. Karena sebelumnya ia terdengar baik-baik saja. Selama berjalan, Brandon melewati jalan tanah, ladang, dan area pertanian. Ia bahkan beberapa kali harus melompati pagar pembatas. Ayahnya bisa mendengar semua itu melalui telepon. Sekitar pukul 2:30 pagi, terjadi sesuatu. Di tengah percakapan yang normal, Brandon tiba-tiba berhenti.
lalu berkata, "Oh, sial." Hanya itu. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara benturan. Tidak ada suara minta tolong. Tidak ada apa-apa. Ayahnya langsung memanggil namanya. Dia berkata, "Brandon." Tetapi tidak ada jawaban dari Brandon. Ia mengulang pertanyaan beberapa kali. Tetapi masih tidak ada jawaban dari Brandon. Anehnya, sambungan telepon belum terputus. Ayahnya masih mendengar suara samar dari ujung sana. Tetapi Brandon tidak pernah berbicara lagi. Beberapa saat kemudian, sambungan akhirnya berakhir. Dan itu menjadi kontak terakhir dengan Brandon Swenson. Keesokan harinya, polisi mulai melakukan pencarian. Mereka melacak lokasi mobil Brandon. Dan disinilah misteri menjadi semakin aneh. Ternyata Brandon sama sekali tidak berada di dekat Lynn. Ia salah mengenali lokasinya. Mobilnya ditemukan sekitar 40 km dari tempat yang ia kira berada. Artinya, selama hampir 1 jam, Brandon dan orang tuanya sebenarnya mencari satu sama lain di lokasi yang berbeda. Mereka tidak pernah dekat, mereka tidak pernah saling melihat, dan Brandon berjalan semakin jauh ke daerah yang tidak dikenalnya. Setelah lokasi sebenarnya diketahui, ratusan relawan ikut mencari. Polisi menggunakan anjing pelacak, helikopter pun diterbangkan. Ladang-ladang ikut diperiksa, sungai-sungai ikut disisir. Area pertanian diperiksa berkali-kali. Salah satu anjing pelacak bahkan berhasil mengikuti jejak Brandon dari mobilnya. Jejak itu terus berlanjut hingga mendekati sungai Yellow Medicine. Namun setelah itu, jejak tersebut menghilang. Benar-benar menghilang. Seolah Brandon tidak pernah melanjutkan perjalanan. Teori yang paling populer adalah Brandon terjatuh ke sungai. Banyak orang percaya ucapan "oh sial" adalah reaksinya saat kehilangan pijakan dan jatuh. Namun masalahnya, pencarian di area tersebut tidak menemukan bukti yang cukup kuat. Teori lain menyebut Brandon mungkin mengalami kecelakaan di area pertanian yang luas. Ada juga yang menduga ia bertemu seseorang di tengah malam. Namun tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada petunjuk yang bisa memastikan salah satu dari teori tersebut. Hingga hari ini, Brandon Swenson masih tercatat sebagai orang hilang. Tidak ada jasad yang ditemukan, tidak ada barang pribadi yang mengungkap keberadaannya, tidak ada jawaban pasti untuk keluarganya. Yang tersisa hanyalah sebuah panggilan telepon selama 47 menit. Panggilan yang seharusnya berakhir dengan seorang ayah menemukan anaknya, namun justru berubah menjadi awal dari misteri yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun.